Nah, pemirsa, selanjutnya kita akan bahas seperti apa sebetulnya kebijakan yang tepat dalam menangani persoalan di lembaga pemasyarakatan. Kami ajak Anda berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Masih. Pak Jerry, selamat siang. Selamat siang buat Baik. Mbak dan Ya. buat pendengar ya. Terima kasih Pak Jerry. Terima kasih Pak Jerry atas waktunya. Pak Jerry, kalau melihat rentetan peristiwa kericuhan di dalam lembaga pemasyarakatan, menurut Anda apakah over kapasitas ini memang menjadi akar permasalahannya atau seperti apa? Kami ingin tahu bagaimana tanggapan Anda, tapi usai jeda Pak Jerry, pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Siang. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Kita akan mulai diskusi kita dengan Pak Jerry Masih, Direktur Political and Public Policy Studies. Pak Jerry, jadi kalau melihat rentetan kerusuhan yang terjadi di dalam lapas, apa sebetulnya akar masalah dari tata kelola lapas? Anda setuju kalau dibilang over kapasitas ini akar masalahnya? Ini ya, Mbak Marcel ya, pemirsa Metro TV. Kalau saya lihat over capacity itu memang sudah beberapa waktu lalu terjadi ya. Di beberapa di beberapa penjara, di beberapa lapas itu terjadi chaos. Nah, barangkali penyebabnya, sumber masalahnya utamanya itu ada di jumlah. Nah, sedikit ya. Di dunia ini memang Indonesia berada di peringkat ke-8 ya. Ada kurang lebih hampir 300-an ribu ya jumlah narapidana. Paling banyak di dunia adalah Amerika Serikat. Dia itu kurang lebih dia hampir 2 juta ya, 1,8 juta narapidana yang ada yang berada di lapas yang ada di Amerika. Yang kedua adalah Cina. Dia kurang lebih 1,6 juta atau sampai 1,7 juta. Yang ketiga adalah negara Brasil dan disusul oleh India. Dan Indonesia itu menempati peringkat ke-8. Nah, untuk mencermati dengan kondisi yang ada saat ini, saya menilai pemerintah harus lebih continue tentunya dengan membuat lapas-lapas yang lain, karena jumlah lapas kita itu 500 sekian Mbak Marcella ya. Dan memang di data memang ada 89% over capacity. Dan pada tahun yang kemarin juga itu ada kurang lebih 399 kalau saya nggak salah ya. Data lapas yang jumlah okupansi yang ada di dalam itu cukup besar gitu. Nah, pemerintah itu harus up to date terus, think out of the box. Bahkan harus open minded dalam hal ini, melihat keadaan lapas itu perlu ada pembenahan. Nah, pemirsa, lapas yang dulunya dijadikan pada tahun 13 Maret tahun 63, yaitu lapas Alcatraz. Saya pernah berada di sana, tapi saya nggak masuk ya. Saya hanya di Golden Gate saja di San Francisco. Itu kelihatan lapasnya. Nah, itu akan dibuka oleh Donald Trump. Memang awalnya itu tempat ini Mbak Marcella ya, dijadikan tempat objek wisata di Amerika. Tapi mengingat kebutuhan barangkali, memang penjara ini tempat penjara yang paling aman di dunia, karena salah satu penjara tersohor dunia, Al Capone, pernah masuk di penjara ini. Seperti itu ya, Pak Jerry. Pak Jerry, kalau kita lihat kan sebetulnya Anda sebutkan tadi harus continue ya perhatian dari pemerintah. Baru saja 3 tahun lalu ada revisi Undang-Undang Pemasyarakatan tahun 2022. Tapi kemudian persoalan di lapas over kapasitas ini tidak kunjung menemukan solusi yang tepat. Bagaimana Anda menyoroti implementasi dari revisi yang sudah dilakukan sebelumnya? Kalau saya melihat public policy atau government policy itu harus kita nggak stagnan gitu loh. Tapi Mbak, saya memang agak cenderung waktu itu nggak setuju ya, waktu ada banyak para napi yang dibebaskan ya kan, masih ingat kan waktu COVID kemarin ya loh, dengan tanda petik itu ada istilahnya itu ya COVID lah. Nah, sebetulnya kita berkaca Mbak ya, di salah satu negara
namanya itu negara Ekuador, bukan apa namanya, di salah satu negara yang ada di Amerika, El Salvador, maaf. Nah, El Salvador dia memiliki salah satu penjara yang cukup terkenal di dunia, itu namanya Cecot. Nah, Cecot ini menampung kurang lebih 40.000 kapasitas daripada apa namanya para narapidana, para napi yang ada. Nah, buat saya ini menjadi contoh. Memang di sana itu, Mbak, Cecot ini adalah tempat pembuangan bagi penjahat-penjahat, apalagi untuk urusan terorisme. Ya, para teroris yang kemarin juga Donald Trump mengirim beberapa ya mafia geng ke sana, yaitu geng yang ada di Amerika. Nah, pemerintah saat ini itu harus apa namanya melihat ruang gitu loh, di mana tempat-tempat yang cocok untuk, memang sekarang Mbak, paling terbesar penjara itu saya lihat itu ada di Bandung ya, 2.100 jumlah kapasitas. Kedua di Medan, kedua di Jakarta Pusat, dan ketiga di Medan, 1.500 kapasitas. Nah, buat saya kemarin Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa mungkin akan memindahkan ya, betul ya kalau saya nggak salah, yang ada di Jakarta itu mungkin ke daerah-daerah lain, barangkali ke pinggiran. Nah, atau mengoptimalkan itu kayak Nusa Kambangan. Tapi Nusa Kambangan kan selama ini kita kenal lapas yang khusus ya, penjahat-penjahat terkenal luar gitu. biasa. Nah, ya, kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Nah, saya mendorong pemerintah, mengencourage pemerintah agar pemerintah itu lebih apa istilahnya melihat kondisi ini gitu loh. Jangan membiarkan. Nah, pertama, kerusuhan kemarin Mbak itu kan apa namanya dihancurkan, ya toh. Mungkin barangkali cuma over apa namanya hal-hal sepele gitu, masalah handphone. Seperti itu ya, Mbak. Baik. Dan Pak Jerry, kalau itu tadi satu solusi ya, bagaimana tata kelola dari jumlah lapas, persebarannya. Tapi kalau melihat dari sisi restoratif justice, bagaimana pemidanaan ini tidak menjadi satu-satunya solusi pidana kurungan penjara. Lantas menurut Anda bagaimana penerapan restoratif justice di tanah air saat ini? Kalau saya melihat restoratif justice itu hal yang baik sebetulnya ya. Tapi tinggal tergantung bagaimana memanage gitu loh. Atau istilah saya dalam dunia manajemen itu manajemen by objective. Nah, restoratif justice itu apa istilahnya orang-orang yang mau dibawa ke sana, ya kan? Atau orang-orang yang para napi ini kita mesti kalkulasikan lagi. Pertama, kedua kita survei tempatnya aman nggak, safety nggak. Kedua, pembuatan penjara itu seperti apa, Mbak? Kadang-kadang kan bisa dibobol, ya kan. Ketiga, yaitu soal masih banyak juga transaksi narkoba, jual beli narkoba dan sebagainya. Pernah kejadian-kejadian beberapa waktu yang lalu kan. Nah, baru keempat, penjara itu bagaikan hotel juga, Mbak. Itu perlu, saya berapa kali ngomong juga soal itu di media-media tentang kenyamanan gitu. Harusnya ini ada keadilan juga, ya toh, bagi siapapun, antara dia apa namanya koruptor, untuk apa namanya pengedar narkoba, gembong narkoba, bahkan kejahatan-kejahatan ringan, Mbak. Nah, bagi saya ini yang paling diutamakan sekarang adalah bagaimana kita mencari lahan, membangun lapas yang tentunya ada keadilan di sana, Mbak. Ya, jadi jangan di dalamnya itu terlalu penuh dan padat. Bahkan petugasnya, Mbak, itu ditambah. Kan sekarang kita satu petugas ada 20 orang kan, 20 narapidana kan. Nah, itu kalau perlu itu ditambah lagi petugas-petugas yang ada itu. Seperti itu deh, Mbak, langkah-langkahnya. Baik, jadi memang diperlukan langkah yang lebih holistik menyeluruh untuk mengatasi berbagai persoalan di lapas. Pak Jerry Masih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang memberikan perspektif Anda selaku Direktur Political and Public Policy Studies. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.